Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Tentu baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kepanduan di dunia berdasarkan buku-buku yang ditulis oleh Bapak Baden-Powell. Siapa ya Bapak Baden-Powell itu? Dan buku-buku apa saja ya yang ditulis oleh Bapak Baden-Powell? Penasaran? Yuk kita simak hanya di ruang belajar. Sejarah kepanduan. Sejarah kepanduan tidak dapat dipisahkan dengan terbitnya buku Scouting for Boys, karena buku itulah yang pertama kali menyebabkan anak-anak dan remaja beramai-ramai bergabung dalam kegiatan di alam terbuka yang dinamakan sebagai Gerakan Kepanduan atau Boy Scout. Buku Scouting for Boys ditulis oleh Baden-Powell di tahun 1908. Buku ini pertama kali diedarkan pada tanggal 15 Januari 1908 oleh penerbit Horace Cook Winterhouse. Scouting for Boys begitu menarik perhatian dunia. Buku ini menjadi masterpiece yang terjual secara besar-besaran di seluruh dunia, sehingga terus-menerus mengalami cetak ulang. Yang menarik dari buku Scouting for Boys, Baden-Powell juga melengkapi buku tersebut dengan gambar-gambar yang dibuatnya sendiri. Selain mendirikan kepanduan putra, Baden-Powell juga mendirikan kepanduan untuk putri dengan dibantu oleh adik perempuannya, yaitu Agnes Baden-Powell, yang di kemudian hari dilanjutkan oleh Lady Baden-Powell. Kepanduan siaga didirikan pada tahun 1916 dengan ilustrasi kegiatannya diambil dari buku yang dikenal dengan karya Rudyard Kipling, The Jungle Book, yang berisikan cerita tentang petualangan Mowgli, si anak serigala, beserta teman-teman binatangnya, Bagheera, si macan kumbang, dan juga Bugalo, si beruang. 2 tahun kemudian, pada tahun 1918, Baden-Powell mendirikan kepanduan untuk golongan penegak, Rover Scouts. Untuk meningkatkan kualitas para penegak, Baden-Powell menulis buku berjudul Roving to Success atau Mengembara Menuju Keberhasilan di tahun 1922. Buku ini berkisah tentang petualangan seorang anak muda yang sedang berperahu menuju sebuah pantai. Baden-Powell menyebutnya sebagai pantai bahagia dengan melewati berbagai rintangan berbentuk karang-karang tajam atau karang kehidupan yang berbahaya dan selalu menghalangi laju perahu pemuda tersebut. Karang-karang kehidupan itu adalah karang wanita, karang perjudian, karang minuman keras dan merokok, karang mementingkan diri sendiri, egois, dan mengorbankan orang lain, karang tidak bertuhan atau ateis. Jadi, dari semula, Baden-Powell telah mengajarkan bahwa untuk bisa meraih keberhasilan, para pemuda harus bisa menahan diri dari berbagai ancaman, tantangan, dan rintangan. Selain itu, Baden-Powell juga menulis buku petunjuk untuk pembina, yaitu pada tahun 1914 sampai 1919. Baden-Powell menerima sebidang tanah dari salah seorang kerabatnya, William F. Du Bois McLaren, untuk dipergunakan sebagai tempat bermain dan berlatih. Taman ini diberi nama Gilwell Park. Pada tahun 1920, dibentuklah Dewan Internasional yang mempunyai 9 anggota di kantor pusat yang berada di London, Inggris. Kemudian, Dewan Internasional berubah menjadi Biro Kepanduan Sedunia atau World Scout Bureau, yang di tahun 1958 kantor pusatnya berdudukan di Ottawa.